Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Sullivan dengan NIM 162. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil kerja kelompok kami. Saya satu kelompok dengan Muhammad Yusuf Rahmatullah dengan NIM 158. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah kami buat. Pertanyaan yang kami buat terdapat 12 pertanyaan dan ada opsi pilihan jawaban, yaitu sangat setuju dengan SS dan dikodekan dengan angka 5, lalu setuju dilambangkan dengan S dan dikodekan dengan angka 4, lalu netral dengan huruf N dikodekan dengan angka 3, tidak setuju dengan singkatan ST dan dikodekan dengan angka 2. Dan yang terakhir sangat tidak setuju, saya singkat dengan STS dan dikodekan dengan angka 1. Uji validitas. Berikut perhitungan uji validitas pada Excel menggunakan nilai R hitung dan R tabel dengan jumlah responden yakni 100 atau N sama dengan 100 dan dengan total pertanyaan 12. Lalu tabel di bawah ini adalah merupakan hasil yang setelah kita hitung dan kita peroleh dari pengujian dua variabel validitas pada tabel, di mana variabel terdapat 12 pertanyaan kuesioner yang telah diisi 100 responden pada penelitian ini. Salah satu cara agar mengetahui kuesioner mana yang valid dan tidak, kita harus mencari R tabel dahulu dengan cara N-2, yaitu 100 dikurangi 2 hasilnya 98 dan R tabelnya adalah 0,199. Yang kami gunakan untuk R tabel adalah dengan 0,5 agar mempermudah pengujian validitasnya. Rumus menyatakan valid atau tidaknya bisa menghitung dengan R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan bahwa data tersebut valid. Berikutnya, uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara menguji coba instrumen sekali saja. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Alpha-Kronsberg. Jika nilai alfa lebih kecil dari 0,7, artinya reliabilitas mencukupi atau sufficient reliability. Sementara jika alfa lebih dari 0,80, ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat, atau ada pula yang memaknakannya sebagai berikut. Jika alfa lebih dari 0,90, maka reliabilitas sangat tinggi. Jika alfa 0,70 sampai 0,90, maka reliabilitas tinggi. Jika alfa 0,50 sampai 0,70, maka reliabilitas sedang. Dan jika alfa kurang dari 0,50, maka reliabilitas rendah. Jika alfa rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Dan di bawah ini adalah tabel yang kami buat dan data yang kami buat sangat reliable atau
di atas 0,80. Lalu berikutnya ini adalah visualisasi dari kuesioner yang telah kami buat. Dari data yang kita ambil dari kuesioner yang telah kita buat diperoleh untuk kategori umur 17 berjumlah 5 orang, umur 18 berjumlah 11 orang, yang umur 19 45 orang, 20 umur 20 berjumlah 31 orang, lalu umur 21 berjumlah 10 orang, dan yang terakhir umur 22 berjumlah 3 orang. Lalu selain umur ada kategori gender. Laki-laki dengan persentase 54,3% atau berjumlah 57 orang. Sedangkan perempuan 45,7% atau 48 orang. Dan data ini kami peroleh sebanyak 105 responden. Ini adalah visualisasi pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang telah kami buat. Untuk pertanyaan pertama, jumlah orang yang sangat tidak setuju ada 4 orang, yang tidak setuju ada 8 orang, yang netral 23 orang, yang setuju ada 30 orang, dan yang sangat setuju ada 40 orang. Lalu pertanyaan kedua, yang sangat tidak setuju ada 1 orang, yang tidak setuju ada 5 orang, yang netral ada 20, dan yang setuju ada 46, lalu yang sangat setuju ada 32 orang. Pertanyaan ketiga, yang sangat tidak setuju ada 3 orang, yang tidak setuju ada 7 orang, yang netral ada 23 orang, yang setuju ada 35 orang, dan yang sangat setuju ada 37 orang. Untuk pertanyaan keempat, sangat tidak setuju ada 1 orang, tidak setuju ada 2 orang, yang netral ada 16 orang, setuju ada 33 orang, dan yang sangat setuju ada 53 orang. Lalu berikutnya pertanyaan kelima, yang sangat tidak setuju tidak ada, yang tidak setuju ada 5 orang, yang netral ada 7, yang setuju ada 27 orang, dan yang sangat setuju ada 66 orang. Untuk yang pertanyaan keenam, yang sangat tidak setuju ada 1 orang, dan yang tidak setuju ada 2 orang, yang netral ada 13 orang, yang setuju ada 22 orang, dan yang sangat setuju ada 67 orang. Lalu pertanyaan ketujuh, yang sangat tidak setuju ada 2 orang, yang tidak setuju ada 4 orang, dan yang netral ada 9 orang, yang setuju ada 25 orang, dan yang sangat setuju ada 65 orang. Yang pertanyaan ke-8, sangat tidak setuju tidak ada yang memilih, dan yang tidak setuju ada 3 orang, yang netral ada 15 orang, yang setuju ada 33 orang, yang sangat setuju ada 54 orang. Berikutnya, untuk pertanyaan nomor 9, yang sangat tidak setuju ada 2 orang, yang tidak setuju ada 3 orang, yang netral ada 23 orang, yang setuju ada 27 orang, dan yang sangat setuju ada 50 orang.
Lalu pertanyaan yang ke-10, yang sangat tidak setuju ada 3 orang, yang tidak setuju ada 10 orang, yang netral ada 26 orang, dan yang setuju sama 26 orang, dan yang sangat setuju ada 48 orang. Lalu pertanyaan 11, yang sangat tidak setuju ada 1 orang, yang tidak setuju ada 4 orang, yang netral ada 14 orang, yang setuju ada 32 orang, dan yang sangat tidak, maksud saya yang sangat setuju ada 54 orang. Lalu pertanyaan terakhir, yang sangat tidak setuju ada 2 orang, tidak setuju ada 1 orang, netral ada 7 orang, dan yang setuju ada 38 orang, dan yang sangat setuju ada 47 orang. Ini merupakan source code yang kami buat serta data-data dari kuesioner yang telah kami buat. Ini saya menggunakan bahasa Python. Lalu ini adalah output dari source code di atas yang diambil dari data-data kuesioner yang telah kita buat. Lalu ini adalah source code sekaligus outputnya. Source code ini kami buat untuk menampilkan visualisasi scatter plot dengan variabel X dan Y. Variabel X untuk pertanyaan pertama dan variabel Y-nya pertanyaan keempat. Ini adalah source code untuk menampilkan regresinya dengan koefisien 0,21 sekian 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 dan intercept 3,51 sekian sekian sekian. Lalu seperti inilah outputnya. Yang terakhir, interpretasi. Di sini saya menggunakan RStudio untuk mencari R-square-nya. Untuk interpretasi modelnya, Y sama dengan 3,51248659 ditambah 0,211276624 X. Artinya, ketika nilai X bernilai 0, maka Y-nya sebesar 3,51248659 dan ketika X bertambah senilai satuan maka Y akan meningkat 0,211276624. Lalu untuk uji parsialnya saya beri tanda dengan warna biru muda, yaitu diperoleh 0,00214. Uji parsial dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Pada hasil di atas, diketahui 0,00214 kurang dari 0,05 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Maka model signifikan atau variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Lalu uji simultan saya beri tanda dengan warna hijau. Untuk uji simultannya adalah 0,002147. Uji simultan bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi
variabel dependent. Oleh karena itu, ketika p-value 0,00214 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak jika p-value kurang dari 0,05, yang artinya model regresi signifikan atau variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Lalu yang terakhir, evaluasi model R-square. Evaluasi model R-square-nya saya beri tanda kuning, dan dapat diketahui evaluasi model R-square-nya adalah 0,276 atau 27,6%. Artinya, model regresi dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 27,6% dan sisanya dijelaskan oleh variabel atau faktor di luar model. Untuk adjusted R-square-nya 0,2532 atau 25,32%, yang dimana nilai R-square disesuaikan dengan jumlah sampel dan variabel. Apabila variabel ditambahkan, belum tentu juga nilai R-square-nya ikut bertambah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.